Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kita masih di kelas 3 sub tema 4 aku suka berkarya. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Ayo membaca. Ayo membaca ini. Ingat arah mata angin: timur timur laut, utara barat laut, barat barat daya, selatan tenggara. Itu ya. Menjadi petugas penerima tamu. Di sini ada tamu, ini menjadi petugas penerima tamu ya. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu yang datang dari tim juri penilaian lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu ya. Di sini mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Di sini ada pembagian tugas ya, sesuai dengan sila Pancasila ya. Udin berbagi tugas ya, membagi tugas berdasarkan denahnya gitu ya. Udin dan Lani menjelaskan bagian utara, Edo dan Dayu bagian selatan, Siti bagian timur, dan Beni bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun ya, menjawab pertanyaan dengan lancar ya. Terus penerima tamu juga telah bertugas dengan baik ya. Buktinya apa? Nah, ini buktinya adalah para juri memberikan pujian kepada mereka karena mereka sudah baik. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian juga gitu ya. Berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah. Di sini ada denahnya ya. Ada denahnya. Kita lanjut di soalnya. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani ya. Udin dan Lani menjelaskan bagian di sini ya. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Kita lanjut nomor 2. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Kita cek Edo dan Dayu. Nah, ini Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Terus nomor 3. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti ya. Siti. Nah, Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Terus yang terakhir Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Nah, ini Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan bagaimana cara kamu mengetahuinya? Nah, ini ya. Yang paling banyak kita lihat di denahnya terlebih dahulu ya. Denahnya tadi sudah disebutkan bahwasannya Udin dan Lani sebelah sini ya. Ini Udin dan Lani. Terus Siti di sebelah sini ada 2 ruangan menjelaskannya. Terus di sebelah barat ada 3 ruangan. Terus ada Edo dan Dayu. Nah, ini banyak sekali ada lapangan. Nah, ini juga ya banyak ya. Berarti jawabannya adalah nomor 5. Yang paling banyak adalah Edo dan Dayu. Bagaimana cara kamu mengetahui? Caranya tadi adalah kalian harus mengelompokkan sesuai dengan tugas masing-masing, sesuaikan dengan gambarnya ya. Itu adalah cara untuk mengetahuinya. Ayo menulis. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Bacaan yang tadi adalah memiliki 4 paragraf. Contohnya di sini. Edo anak yang rajin, semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu, selalu membantu orang tua, selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Maka pikiran pokoknya adalah Edo anak yang rajin lagi. Edo anak yang rajin. Loh, kenapa kok dikatakan anak rajin? Iya. Kalimat pendukungnya atau kalimat tambahannya di sini adalah ini. Tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Dia rajin. Terus membantu orang tua, dia juga rajin. Mengerjakan pekerjaan dengan baik, juga dia rajin. Sehingga kesimpulannya atau pikiran pokok utamanya adalah Edo anak yang rajin ya. Cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Tuliskan pada tabel berikut. Ini pikiran pokok paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Nah, ada 4 paragraf ya. Kita lihat di bacaan yang tadi pada paragraf ke-1. Paragraf 1 yaitu
Nih, hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Nah, ini adalah kalimat utamanya, pokok utama, kalimat utamanya ya. Terus, kenapa? Iya, karena tamu yang datang tim juri penilai ini. Terus, paragraf kedua adalah ini paragraf kedua adalah pikiran pokoknya adalah Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Terus paragraf ketiga yaitu Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Terus selanjutnya yang keempat adalah para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Perlu kamu ingat bahwasanya pokok pikiran itu tidak selalu di awal paragraf. Tuh. Kita lanjut lagi. Apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Nah, kalau tadi kan disuruh menggabungkan beberapa pokok pikiran atau pikiran pokok, setelah itu jadikan sebuah paragraf secara berturut-turut. Kamu menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan antara paragraf 1, 2, 3, 4 akan berhubungan membentuk sebuah cerita. Ayo mengamati sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama itu sudah masuk ke dalam sila ketiga. Ini Udin juga mampu membagi tugas itu adalah masuk ke sila ke-5, keadilannya harus adil. Semua anak terlibat melaksanakan program kebersihan. Nah, ini juga harus adil, berdiskusi, harus bermusyawarah. Sila keempat, menentukan program, mendapatkan kesempatan, memberikan pendapat. Ini itu termasuk sila keempat bisa ya. Ketika dia berdiskusi, memberikan pendapat, harus adil juga sila kelima. Kita lanjut. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Nah, sesuai dengan pernyataan gitu ya. Berdiskusi menentukan program. Waduh, ini sudah ada kata-kata berdiskusi. Berdiskusi itu adalah masuk ke dalam sila keempat. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu simbolnya adalah kepala banteng. Terus bekerja sama mengerjakan tugas. Nah, bersama-sama mengerjakan tugas dalam kelompoknya itu adalah masuk ke dalam sila ke-3 Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Nomor 3, memberi kesempatan semua berpendapat. Semuanya harus boleh memberikan kesempatan, harus adil gitu ya, sehingga masuk ke dalam sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu lambangnya adalah padi dan kapas. Nomor 4, mengerjakan semua tugas dengan tanggung jawab. Mengerjakan semua tugas dengan tanggung jawab itu masuk ke dalam sila ke-3 Persatuan Indonesia pohon beringin. Nomor 5 yaitu membagi tugas dengan rata. Membagi tugas dengan rata sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemampuannya. Itu adalah masuk ke dalam sila ke-5, harus adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, padi dan kapas gitu ya. Manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Ya, mana yang dari kelima itu, mana yang kamu pernah melakukannya gitu ya. Pasti kamu semuanya pernah melakukannya ya, mungkin 1 atau 2 dari 5 itu. Bekerja sama termasuk pengalaman sila ke-3 ya. Kerjasama mengerjakan sebuah tugas kelompok itu sudah masuk sila ke-3 yang berbunyi Persatuan Indonesia, simbolnya adalah pohon beringin. Silakan berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Ini perlu kamu ketahui di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Ayo mencoba. Melalui kerjasama kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan ya. Kalau kita ingin menang ya kita harus kerjasama. Bagaimana caranya? Lah di sini ada sebuah permainan, harus kerjasama. Kalau di sini berputar, ini juga harus berputar. Ini loncat, ini harus loncat. Kalau dia tidak loncat maka dia akan kalah. Permainan ini akan tidak seru. Cara bermainnya bagaimana? Yaitu tentukan 2 pemain untuk memegang tali. Pemain berdiri dekat tali, yainan tali sambil diputar. Nah, ini saya kira kalian pernah melakukannya ya, lompat tali ya. Ini yang loncat, ini yang berputar. Itu ya.
Bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara yang besar, bersama-sama menghadapi tantangan, bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita. Itulah tadi pada pembelajaran kedua ya. Maka dari itu melalui kerjasama kita juga memenangkan perlombaan gitu ya. Harus dilakukan membagi tugas ya. Silakan, ini ada kegiatan bersama orang tua, yaitu membantu siswa menjelaskan, mencoba beberapa kegiatan yang menunjukkan kegiatan kerjasama antar anggota keluarga yang membagi tugas mungkin ya. Terima kasih, itulah tadi pembelajaran 2 pada subtema 4 aku suka berkarya tema 8. Terima kasih sudah mengikuti atau menonton pada pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.